macet kak di jalan. Oh iya, nggak apa-apa, silakan duduk. Ini Febri kan ya? Iya betul. Ya, silakan duduk. Oh tadi macet ya di jalan? Iya macet tadi. Ini Gimana? hari-hari sibuk kan. Oh iya ya, karena hari kerja ya. Iya. Febri apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kesini tadi naik apa? Kesini pakai motor sih kak. Tapi walaupun pakai motor karena hari kerja tetap ramai juga ya. Iya pastinya ya, banyak orang belum ada libur ya. Iya. Sekarang udah semester berapa Febri? Sekarang semester 7 ya. Oh sudah semester 7. Oke. Sebelumnya ya terima kasih kamu udah meluangkan waktu dan ada keinginan, ini keinginan sendiri kan kesini? Iya kak, keinginan sendiri karena mau sendiri kan. Terima kasih udah ada keinginan sendiri untuk kesini dan bercerita pastinya ya di sesi konseling kita. Dan sebelum itu aku mau menyampaikan nih kalau semua yang kamu ceritakan di sini itu bersifat rahasia. Jadi apapun yang kamu sampaikan itu tidak akan aku sebarluaskan ataupun disampaikan ke siapapun kecuali itu bisa membahayakan kamu. Gimana? Kamu setuju nggak dengan ketentuan ini? Ini benar-benar rahasia kan, nggak disebarkan ke apa yang kami rasakan ini dan ke orang lain. Iya tentu saja ini bersifat rahasia karena kami memiliki asas kerahasiaan dalam sesi konseling. Oke, kamu sudah setuju dengan ini? Setuju sih. Setuju. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai aja ya sesi konselingnya. Boleh. Oke, udah nyaman belum tempat duduknya? Sesuaikan aja ya kenyamanannya. Enggak enak bercerita. Silakan. Ada ya apa yang mau kamu ceritakan di sini? Saya bingung sih kak mau mulai dari mana. Tapi saya kan ada teman, kawan, sahabat itu sudah 6 tahun dari MTS SMP itu sampai sekarang itu dia gimana ya, kalau mau kemana-mana mau dikawani terus sering pinjam duit. Terus kalau misalnya saya tidak balas chat dia lama gitu dibilang langsung sibuk lah atau apalah, terus dia langsung ngantuk gitu. Jadi saya mikir kan setiap orang kan beda-beda, ada kesibukannya masing-masing, enggak tentang dia melulu gitu kan. Jadi saya bingung aja lah kayak mana mengatasi itu kan, karena terasa terbebani juga saya. Berarti kamu Febri merasa terbebani dengan pertemanan kamu dengan siapa namanya kalau boleh tahu? Itu sahabat saya namanya Kansa, sudah berteman dari 6 tahun. Sudah lama ya kamu berteman dengan dia? Sejak kapan kamu merasakan terbebani itu? Semenjak dia mulai masuk perkuliahan. Kapan itu dia masuk sekolah? Sekitar tahun 2024. 2024, sekarang udah 2026 ya? Iya. Berarti udah sekarang 2 tahun. Ya sekitar 2 tahun ini dia kayak nanyakan saya terus lah gimana, minta kawanin kemana itu. Jadi saya agak risih gitu lah, risih, terbebani. Kenapa sih harus saya terus itu, kan carilah kawan lain, kan kita sudah di ini kan sudah di kota, sudah tempat perkuliahan, itu kan banyak teman. Berarti selama 2 tahun ini kamu merasakan terbebani dengan pertemanan kamu yang dia selalu meminta tolong ke kamu. Iya. Lalu apa yang kamu rasakan lagi selain terbebani? Bingung saja Kak, kalau misalnya saya mau bilangin saya ini terbebani lu, saya ini risih, riweh gitu. Setiap kamu minta tolong saya, minjam duit atau mau kemana gitu harus nemani. Saya bingung, nanti takut kalau saya bilangin dia nanti sakit hati. Dan akhirnya saya dijauhi lah kan, dijauhi. Dan juga nggak enak, mana saya sudah bersahabat selama 6 tahun itu, masa gara-gara hal sepele, kesalahpahaman itu persahabatan 6 tahun hilang seketika. Jadi kamu mengorbankan perasaan kamu demi pertemanan
rahasia gitu kan. Apalagi kalau mau coklat ke teman-teman itu takutnya bocor, kesebar lah. Apalagi sampai terdengar ke sahabat saya kan. Nah, jadinya saya nggak enak gitu kan. Takutnya dia tersinggung, sakit hati, dia nggak mau menjawab saya. Baik, saya paham sekarang perasaan kamu yang bisa dikatakan ya kamu merelakan perasaan kamu sendiri agar dia tidak sakit hati gitu kan. Tetapi menurut Febri nih, pertemanan yang sehat itu gimana? Menurut kami persahabatan itu bisa saling mensupport lah. Kan kita ada kegiatan masing-masing, ada kesibukan masing-masing. Ya kita maklumi lah atau kita kasih support lah. Misalnya si sahabat saya ini tadi mau minta tolong anterin ke mall, tapi saya di lain sisi sedang ada acara gitu kan. Nah, itu dia seharusnya oh begitu ya, sorry lah ya saya ganggu kesibukan kamu atau acara ya kan. Lain kali aja kalau misalnya kamu mau senggang bolehlah kita ke mall atau minta antar gitu. Nah itu masuk mensupport lah, semoga dan juga dia ngasih ngasih support lah, ngasih dukungan. Oh semangat ya untuk kegiatannya, semoga lancar. Itu termasuk support sistem yang bagus karena kan sahabat selama 6 tahun itu. Nah, kami itu sih untuk persahabatan yang baik itu saling dukung, support sebagai support sistem lah. Berarti menurut Febri pertemanan yang sehat itu adalah yang saling mensupport semua kegiatan kita, semua hal yang kita lakukan gitu, saling mensupport gitu. Ya. Dan juga kalau misalnya soal pinjam-minjam itu harus tahu diri juga lah kan. Apalagi masalah uang itu kan sangat sensitif kan bagi sebagian orang. Itu orang kan punya kebutuhan masing-masing dan juga punya kesulitan ekonomi masing-masing. Jadi mohon kalau misalnya hutang atau minjam itu cepat-cepatlah dilunasi karena kan itu termasuk hak orang uang itu kan. Berarti itu ya. Ya. Menurut Febri teman yang sehat itu, pertemanan yang sehat itu adalah yang pertama saling mensupport, yang kedua saling menghargai ya. Ya, sama juga. Karena ya udah kita kasih pinjam nih, jadi dibalikin gitu ya. Dan saling mendukung pastinya. Nah, menurut Febri nih, dan teman Febri dengan Kansa, apakah seperti itu gambarannya? Untuk 2 tahun belakangan ini jauh sekali dari kata yang saya sebutkan tadi. Untuk persahabatan yang baik itu seperti apa sudah jauh sekali lah. Mulai dari dia tidak lagi support, malahan ngambek kalau tidak kita penuhi permintaan dia itu. Terus kalau minjam dia kalau ditagih itu marah-marah karena kan uang itu jatuhnya punya kita, dia marah-marah. Terus kalau kita minta tolong dia ada aja alasannya, sedangkan kita mau menolong dia, kita mesempatkan waktu lah untuk membantu dia itu. Sedangkan dia tidak ada timbal balik gitu lah kepada kita. Baik, itu yang Febri rasakan Iya, selama ini. selama 2 tahun belakangan ini. Nah, berarti kan di sini Febri udah tahu ya gambaran teman saya itu begini, dan yang Febri rasakan faktanya sekarang itu gitu. Dan pertemanan ini seperti itu yang Febri ceritakan, dia tidak mensupport, dia malah jika ditolak dia balik ngambek gitu. Terus menerus memenuhi permintaan si Kansa. Iya, karena takut mengecewakan dia mau dan dia menjauhi saya. Walaupun kamu sudah memberikan batasan, tetapi karena kamu takut dia kecewa dan dia ngambek, jadi kamu memilih untuk memenuhinya. Iya, saya pendam sendiri lah apa yang saya rasakan kan. Takut persahabatan yang 6 tahun itu ludes seketika. Jadi kamu merasa bersalah dengan kebutuhan kamu ketika memenuhi kebutuhan kamu sendiri. Dan terdengar seperti itu sangat beban untuk kamu ya. Yang sangat terbebani karena saya pendam sendiri, belum ada saya ceritakan lah ke teman kampus saya kan, teman-teman dari saya juga ada ke sahabat
Kansa itu juga belum saya ceritakan, jadi saya selama ini masih saya kenal sendiri. Menurut Febri nih, ada nggak keinginan untuk coba menyampaikan gitu? Mungkin akan ada waktunya akan saya sampaikan bagaimana lah cara untuk persahabatan yang baik itu, saling support, saling menghargai, dan juga memberi dukungan gitu pada teman. Apalagi itu sudah persahabatan 6 tahun, masa tidak tahu kan dari sifat, dari perilaku, dari segala macam lah, dari ekonomi keluarga juga nggak mungkin lah sebagai sahabat tidak mengerti gitu. Sekarang aku sudah punya gambaran yang cukup jelas ya dalam apa pertemanan kamu. Yang menurut kamu itu pertemanan yang saat itu adalah pertemanan yang saling support, pertemanan yang saling mengerti dan tidak membebani. Nah sekarang menurut Febri dari udah tahu pertemanan yang sehat, pertemanan Febri yang sekarang bagaimana? Pertemanan yang sekarang sejauh 2 tahun belakangan ini sudah jauh lah dari persahabatan yang baik. Menurut saya yang saya ucapkan tadi sangat jauh lah. Sekarang dia mulai sudah tidak mensupport itu, tidak menghargai sesama waktu lah. Waktu kita kan berbeda-beda, masing-masing. Dan juga untuk masalah pinjam-pinjam juga itu sangat susah lah untuk membalikan baik itu barang maupun uang. Nah itu pasti sangat beban ya, sangat apa hal yang kamu pendam sendiri itu juga pasti cukup berat. Nah mulai berani sampai sekarang kamu bisa menghadapi 2 tahun yang cukup berat ya. Ya, cukup berat. Apalagi saya pendam sendiri gitu. Iya sekali. Saya senang kamu mau berbagi Febri di sini dan kamu cukup tahu nih gambaran yang seharusnya dilakukan agar kamu tidak merasa terbebani. Saya senang kamu mau berbagi Febri ketika kamu membayangkan diri kamu yang ideal, bukan Febri yang merasa lelah, bukan Febri yang merasa terbebani, tetapi Febri yang utuh dan dihargai. Apa yang berbeda dari kondisi sekarang? Ya mungkin saya akan mulai berkata-kata tidak yang dulunya saya mengucapkan iya, baik dari ajakan, permintaan maupun pinjaman itu, akan saya biasakan untuk mengatakan tidak dan tidak, baik dari permintaan maupun permohonan maupun inilah untuk mengantar atau kemana itu maupun pinjaman itu. Mungkin akan saya bilang tidak pada saat itu. Juga saya melakukan itu tanpa harus membebani perasaan saya sendiri. Ya itu adalah pemikiran yang sangat berharga. Febri, kamu baru saja menggambarkan versi dirimu yang lebih bebas dan menurut saya kamu punya kapasitas untuk menuju ke sana. Oke, mungkin sudah lama ya kita mengobrol. Mungkin boleh saya kasih kesimpulan dari sesi konseling hari ini. Boleh juga. Oke, kesimpulannya kamu memiliki permasalahan pertemanan yang bisa dibilang toksik ya, dan kamu udah lama berteman dengan Kansa ini sekitar 6 tahun, dan 2 tahun belakangan ini bukan 2 tahun yang sangat singkat, tapi memang penuh beban dan penuh rasa lelah ya, dari pertemanan kalian. Benar? Benar. Boleh saya berikan kamu tugas yang nggak akan berat kok untuk kamu, yaitu suatu jurnal harian nih untuk seminggu ke depan, untuk kita kamu mengetahui pola perasaan kamu sendiri. Jadi setelah kamu berinteraksi atau setelah ketemu dengan si Kansa, kamu
melakukannya. Ini kan cuma untuk ya keseharian kita lah, untuk dari berinteraksi maupun komunikasi bersama sahabat saya. Iya. Cukup menulis apa sih yang saya rasakan saat berinteraksi dengan sahabat saya. Itu. Iya benar. Nah, setelah ini juga kamu boleh kok jika ada mau cerita atau mau mengadakan sesi konseling kedua di minggu depan, dibolehkan. Oke, mungkin akan saya calling kakak kalau seandainya sesudah konseling ini saya interaksi komunikasi dengan sahabat saya terjadi inilah sedih atau kesal, marah gitu dengan sahabat saya, akan saya beritahukan lagi untuk konseling.